Sekarang kita lanjutkan dengan melihat gateway. Nah, gateway ini seru ya, karena gateway ini banyak jenisnya, dan kadang-kadang memang membingungkan kita ya. Tapi yang jelas gateway itu sendiri adalah elemen yang kita gunakan untuk mengendalikan penyatuan atau pemisahan dari sebuah flow. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, database exclusive gateway. Nah, kalau yang kotak ini nggak ada gambar apa-apa, itu memang paling gampang ya. Jadi sebenarnya kita bisa agak bebas gitu pakainya. Tapi yang gateway yang lain ini lebih jelas. Kalian harusnya gunakan secara detail. Jadi kalau yang kosong itu adalah ada decision atau keputusan eksklusif. Maksudnya cuma boleh ada ini bisa 1, 2, 3 cabang gitu ya, tapi cuma boleh satu saja yang kita pilih sebagai keputusan. Ya. Kalau misalnya ini sebagai divergent berarti nanti dia memisahkan beberapa aktivitas. Kalau convergent berarti yang menyatukan atau merging beberapa alternatif jalur. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat gateway yang kedua. Kalau yang gambarnya seperti ini, ya ini agak lebih kecil dibandingkan ini. Ya ini mirip sih sebenarnya, tapi hati-hati ini ada lingkaran lagi. Ini adalah event-based gateway. Event-based gateway ini mewakili satu titik di dalam proses di mana hanya satu dari banyak jalur yang memungkinkan. Setelah itu bisa dipilih berdasarkan satu kejadian tertentu. Dan bukan karena ada satu kondisi data yang dikeluarkan. Kalau misalnya di dalam, kalau ada event-based gateway ya, nah, berarti memang cuma bisa satu saja yang kita pilih gitu. Yang kondisi yang jalur-jalur lainnya nanti akan kita disable atau tidak bisa dijalankan. Oke. Berikutnya adalah ini mirip ya gambarnya tapi lebih besar, adalah exclusive event-based gateway. Berarti ini adalah satu gateway yang memungkinkan kita bisa memulai satu proses. Jika satu dari beberapa event yang berurutan itu muncul, satu proses baru akan dibuat. Ya, ini mungkin nggak apa-apa ya, aku terjemahin dulu satu-satu, tapi nanti kita harus lihat contohnya. Ya. Selanjutnya kita ada juga pahami yang namanya parallel event-based gateway. Parallel event-based gateway ini memungkinkan kita bisa mulai proses kalau semua proses yang selanjutnya itu terjadi bersamaan. Kalau semua terjadi bersamaan, maka ada satu proses yang akan diciptakan. Selanjutnya parallel gateway yang bentuknya plus, ya. Nah, ini digunakan untuk menciptakan parallel flow. Berarti bagaimana? Dua cabang ya akan terjadi secara bersamaan, ya. Jalurnya jadi kayak ke split gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti di ujung sana kita pakai kalau si tanda ini kita gunakan sebagai convergent atau untuk menyatukan beberapa path, itu berarti digunakan untuk mensinkronisasi paralel path menjadi satu. Aliran itu akan terus berjalan ya ketika semua flow yang masuk ke dalam titik gateway ini itu sudah mencapainya. Berikutnya adalah inclusive gateway. Nah, inclusive gateway ini digunakan ketika ada satu atau lebih rute dari flow kita itu bisa diaktifasi dari banyak yang tersedia. Dan keputusan itu didasarkan pada data yang ada, data dari proses. Nah, kalau misalnya si gateway ini dipakai sebagai convergent atau menyatukan, itu mengindikasikan bahwa rute yang aktif itu disinkronisasi menjadi hanya satu saja. Yang terakhir adalah complex gateway. Bentuknya kayak asterik ya, di sini di tengahnya. Complex gateway ini digunakan untuk mengendalikan keputusan yang kompleks. Sebagai gateway yang menyatukan, convergence ya, nanti akan ada ekspresi yang akan menentukan apa sih urutan
urutan flow yang masuk ke dalam gateway ini untuk bisa dilanjutkan prosesnya.